manggilnya Koryo aja ya kok ya, biar lebih. Boleh. Oke, nih pasti teman-teman udah gak asing lagi nih sama Koryo atau dikenalnya galeri saham ya. Iya, oke. Nah, kan di sini mungkin teman-teman di sini juga kita di mana sekarang kan di mana-mana kalau buka di media, di berita itu ada yang namanya resesi nih. Nah, itu secara nggak sadar tertanam dong, wah ada fear nih, resesi market seperti ini harus gimana ya? Banget. Banget ya. Nah, ini kan Koryo sebagai senior nih, senior di market, kita hari ini, malam ini kita mau belajar nih dari Koryo yang mungkin kita mungkin kalau di sini ada teman-teman yang baru pertama kali ngelewatin sekali dua kali doang ngelewatin siklus ekonomi lagi resesi. Nah, tapi Koryo ini mungkin udah lebih berpengalaman ya. Jadi boleh nih kita nanya Koryo mungkin boleh perkenalkan diri atau dan Koryo biasa dikenalnya itu sebagai investor atau trader yang tipe tipe apa nih? Scalper, swing atau gimana? Oke, jadi kita kalau di galeri saham itu terkenal dengan tipe trend follower di sana. Trend Hmm. follower atau setidaknya jangka yang lebih pendek mungkin lebih ke swing trading. Tapi kita lebih dikenal dan kita memang lebih menanamkan konsep trend following dibandingkan yang lain-lain di sana. Nah, kenapa sih ke trend following? Karena dengan kita mendalami trend following, kita itu bisa melihat gambaran market lebih clear di sana. Karena Hmm. kalau kita tipenya itu it's okay untuk swing trade atau scalping itu nggak ada masalah. Cuman somehow ketika kita terlalu fokus pada hal kecil, kita Hmm. kehilangan big picture di sana. Hmm. Coba Iya. teman-teman mungkin Tere dan teman-teman pernah nonton nggak film Now You See Me Iya. yang sulap itu kan ya? The Hmm. closer you look, the bigger chance you miss the big picture kan kayak gitu kan. Nah, jadi poin di market juga sama. Jadi di dalam technical kalau kita bisa ngelihat gambaran lebih gede, itu pada dasarnya kita bisa tahu tendensi market itu arahnya kemana dibandingkan kalau kita hanya lihat misalnya chartnya cuman intraday chart atau mungkin chart harian yang durasi cuman bulanan. Gitu, Tere. Oke, jadi Koryo ini mungkin time frame-nya lebih panjang juga ya. Kalau misalnya di daily misalnya dia udah break nih, tapi kita lihat dari bigger picture-nya ya kok ya. Kan? Jadi istilahnya trend following itu untuk big picture-nya. Jadi kayak contohnya nih awal tahun ya kita udah optimis banget ada RO tuh 4.000. Jadi itu udah big picture-nya seperti itu. Eh, tapi dalam perjalanan ya ada RO tuh kan bisa naik, rally, koreksi, naik lagi, rally, koreksi. Nah itu kita adjust di jangka pendek. Tapi kita harus tahu kalau tren big picture dia tuh menuju ke 4.000, kita jadi ketika udah untung di Adaro, udah untung misalnya let's say setiap rally dia pasti kasih untung tuh 20-25% gitu kan. Udah udah konsolidasi kita udah out. Nah, PR adalah jangan buru-buru ganti saham gitu. Karena kadang-kadang ganti saham itu bikin yang rally kita nggak punya tapi yang kita beli malah nggak naik-naik Oh, oke. Jadi gitu. penting untuk kita udah set target dari awal. Emang tujuan targetnya di berapa, jadi emang fluktuasi Yes. dilewatin ya kok. Yes, ya. Dan Betul betul. sekarang gitu. Hmm. Oke nih kok ngomong-ngomong soal soal Adaro ya, soal komoditas nih. Nah, ini kan masuk masuk kuartal 4 nih ya sekarang, di mana biasa kita tahu kuartal 4 itu kan permintaan permintaan untuk batu bara dimanapun, apalagi di negara yang winter nih, permintaannya akan lebih tinggi kan Iya. dibanding di musim summer atau apa gitu. Nah, menurut Koreo sendiri, komoditas itu seberapa menarik sih untuk jangka panjang, berapa untuk time frame-nya bisa kita hold sampai kapan nih? Apakah sekarang udah puncaknya atau sebenarnya untuk setahun ke depan masih menarik gitu? Jadi kalau saya lihat sih, aku lihat ini ya. Jadi selama harga komoditas masih tinggi, harga batu bara masih tinggi, lalu geopolitik juga masih ya nggak enak sih ngomongnya sih. Cuman selama mereka masih ada konflik itu umumnya ya pada dasarnya harga komoditas yang related tersebut akan meningkat gitu loh.
ya susah, nggak enak juga ngomong ya. Itu kan istilah kan your pain is my gain kan gitu kan ya. Iya, Tapi ya mau nggak mau ya that stock market works kan seperti itu. Jadi kalau ada potensi kenaikan ya memang kita bisa uh, maksimalin dulu gitu. Nah, jadi selama kondisi masih seperti sekarang, jadi pada dasarnya hingga winter itu pun juga komoditas terlihat akan masih cenderung kuat harganya. Kita nggak bilang naik terus ya, tapi at least masih kuat di area-area sekarang gitu loh, Tere. oke, jadi ini emang menjelang winter dan akhir tahun, apalagi bulan ini kita juga tahu results ya, results Ah, untuk iya, iya, iya. kuartal 3 akan keluar biasa di mulai Oktober ini nih, mulai bulan-bulan ini kita akan lihat results yang mungkin expected-nya akan lebih untuk saham-saham komoditas akan masih bagus ya kok ya, karena di kuartal 3 itu kan dari selling price-nya, dari harga komoditas globalnya itu kan lebih tinggi ya dibandingkan Betul, betul. kan kita baru memasuki kuartal 4 nih. Nah, kira-kira apalagi di saat market sekarang volatile banget ya. Kemarin itu koreksi dari Dow Jones koreksi Oh iya, 50, terus sekarang betul, betul. tinggi banget dan sekarang IHS 2 hari PHP ya kok ya. PHP udah Tapi lagi. betul. Tapi kita harus lihat bahwa indeks kita itu beda sama Dow Jones loh. Jadi itu totally different. Ini aku share ini ya, share chart ya di sini. Kelihatan nggak ya? Gini, lalu gini. Nah ini IHSG. IHSG, kita buka Dow Jones dulu deh. Kita buka Dow Jones dulu di sini. Dow, nah ini kita trend follower, kita tuh paling demen pakai MA 50, 100, 200. Itu udah baku banget gitu loh ya. Nah jadi Dow dari sejak sini nih panah biru ini, udah ada gambarnya dong ternyata. Ini tahun Januari tahun ini, Januari tahun 2020. Kita bisa lihat dia itu udah berada di bawah moving average 200. Ini dihilangin ya. Nah, kelihatan gini. Jadi sebenarnya tuh MA 200 tuh MA paten. Paten. Jadi ketika udah di bawah MA 200, semua trader yang pakai MA itu udah pada nggak mau. Gitu. Pokoknya seperti itu. Yang pakai MA 50 udah menjauh, pakai MA 100 udah menjauh, yang pakai MA 200 juga udah mau exit gitu loh. Jadi setinggi-tingginya Do naik, dia ketahan MA 200. Serendah-rendah dia turun, dia rebound lagi, dia tetap ketahan MA 200. Jadi pada dasarnya Do itu memang jelek gitu loh. Memang jelek. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang pelajari chart pattern, ini kan kayak ada pola 1, 2, 3. Ini kayak ada triple top kan di sini kan. Triple top yang diiringi dengan penembusan MA 200. Jadi ini pada dasarnya nggak bagus gitu. Tapi beda nih. Beda kalau kita bukannya IHSG. Nah IHSG, ini kita mau pesimis, mau bilang IHSG nggak bagus segala macam. Sebenarnya ini jauh lebih bagus daripada Dow Jones. Nih, dari sini. Jadi kalau Dow itu kemarin di berapa di Januari ya. Januari itu artinya di sini nih. Nah, di sini ini di Januari Dow-nya itu kan tembus EMA 200. Tapi faktanya menunjukkan bahwa di momen yang sama IHSG itu malah tetap stay di atas EMA 200 dan naik. Jadi nggak enaknya market yang kita rasakan, sideways-nya itu begitu lebar, tapi pada dasarnya tren dia masih kejaga naik. Bahkan IHSG kita itu dari sejak sini nih, dari sejak November tahun 2020, ini lumayan loh, ini setahun lebih rally ya. 2 tahun ya, 1 tahun setengah. Setahun setengah. Dari sini, ini tuh udah di atas EMA 200 terus, which is tidak terjadi di Dow Jones. Gitu. Oh sorry, terjadi di Dow Jones di sini dari sejak November. Oke, November di sini ya, November. Tapi dia udah selesai di sini. Nah, sedangkan kalau IHSG beda. Composite. Nah, beda. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat indeks kita itu PHP kenapa? Karena tradernya pada bingung semua. Gitu. Naik jual, naik jual, naik jual. Cuma kalau kita lihat garis hitam seperti ini kan sebenarnya kan cuma retest the resist yang menjadi support kan kalau kayak gini kan di sini. Dan dia juga ketahan MA 200 di sini. Jadi sebenarnya indeks kita itu support kuat itu ada 2 nih. Satu di 7030, satu lagi di 6970. 6930 yang di bawah level psikologis 7000.
Jadi sekali indeks itu dimainin ke 6930, orang pada kabur. Orang pada Oh, kabur. Tapi faktanya adalah dia tuh di atas EMA 200 yang powerful. Kayak gitu. oh, Jadi istilahnya apa? Istilahnya sekarang market itu apa ya? Kan tadi kan ngobrol mengenai ini kan, mengenai krisis dan lain-lain kan. Jadi semua orang udah ngomongin krisis, di YouTube kita buka YouTube ngomongin krisis, di TikTok ngomongin krisis, di Instagram ngomongin krisis, kemana-mana ngomongin krisis, krisis sampai pengamen pun mungkin ngomongin krisis. mm, Nah, biasanya kalau semua orang udah ngomong, impact buruknya sudah hampir maksimal. Biasa kayak gitu. Itu umumnya yang terjadi, Jadi kalau semua orang yang kita nggak kenal pun tiba-tiba ketemu kita, gimana nih katanya mau krisis? Wah, lu yang kerjanya happy-happy aja nanya krisis. Biasanya impact negatifnya udah maksimal. jadi ini seperti Psikologis. di quotes-nya Warren Buffett ya. Jadi ketika Yes. Yes. orang-orang market fearful, justru itu udah sebenarnya udah pricing in ya, udah Hmm, pricing hmm. krisis, tapi hmm, sebenarnya itu udah tercermin nih dari indeks gitu. Betul, betul. Dan sebenarnya kita jadi jadi kalau tadi kan aku kan kasih lihat chart indeks Dow dengan IHSG kan totally berlawanan tuh, totally berlawanan. Tinggal kita percaya atau enggak bahwa uh, indeks kita masih baik-baik aja dan Dow ya memang dari dulu udah jelek dari awal tahun. Itu poin pertama. Kedua, mengenai sentimen yang tadi mengenai quote Warren Buffett gitu ya, be greedy when others are fearful. Jadi indikator paling gampang fearful adalah pemberitaan. Jadi semakin banyak berita, semakin banyak orang yang sharing tentang krisis, itu biasanya nggak kejadian. Sorry, bukan. Tetap mungkin bisa kejadian, tapi impact secara harga price di market itu udah hampir maksimum. Saya nggak, Hmm. aku nggak bilang maksimum ya, maksudnya udah bottom lah, belum tentu gitu loh. Cuman udah hampir bottom gitu. Jadi sebatam-batam IHSG di berapa? Ya di 7.000 atau 6930 gitu. Dan Hmm. di stock market termasuk technical, menariknya adalah kita bisa mempelajari hal tersebut, tinggal sebenarnya bolak-balik tangan di situ. Bolak-balik gimana? Jadi kalau harga di support, rebound. Kebalikannya apa? Harga di resist, koreksi kan seperti itu. Kalau Hmm. harga break out, break resist, naik. Kalau break support, dia turun. Itu kan bolak-balik tangan. Nah, fearful and greedy juga sama. Ketika semua orang fear, waktunya kita greedy. Tapi kebalik lagi, ketika semua orang greedy, waktunya kita hati-hati. Contohnya apa? Contohnya adalah saham Bank Digital 2021. 2021. Ya. Semua orang udah ngomong, jadi tahun 2020 orang masih bingung, apa ini bank digital? Fundamentalnya nggak jelas, laporan keuangannya nggak jelas, tapi harga naik terus. Lalu mulai banyak kan edukasi mengenai digitalisasi dan lain sebagainya. Masih bingung orang. Ketika kita masih bingung, naik terus, naik terus, naik terus. Ketika udah ngerti, oh jadi ternyata konsep bank digital itu adalah cabangnya sangat minim, resource-nya sangat minim, sehingga dia bisa cost apa namanya, overhead cost-nya rendah dan bisa bla bla segala macam. Oh oke, gitu-gitu ya. Oke deh, bagus, beli. Jadi ketika semua orang udah ngerti, dibeli, itu udah harganya tingginya udah hampir maksimum. Istilah seperti itu. Hmm. Jadi untuk kalau bicara akhir tahun ini, ketik ini jadi enak nih sebenarnya, ini jadi enak ketika kondisinya kayak gini terus. Hmm. Maka kita bisa expect ada peluang di market menjelang akhir tahun. Apalagi chart IHSG juga kelihatan lebih bagus kan daripada Dow Jones. Hmm. Iya, Gitu. setuju banget. Jadi itu tergantung kitanya ya kok. Kalau Hmm, kalau krisis resesi itu kan GDP 2 kuartal minus berturut-turut nih. ya, Nah, sebenarnya ketika udah terbukti oh ini udah resesi, sebenarnya kita udah melewati 6 bulan itu karena indikator kan ya GDP. betul betul. Hmm. Dan satu lagi mengenai ngomong-ngomong di GDP kan sebenarnya kan ekonomi Indonesia kan GDP-nya kan paling banyak kan consumernya kan, Oh ya, consumption-nya, CIGX min M gitu kan. ya. C-nya kan tuh paling gede. C-nya paling gede. Jadi pada dasarnya selama daya beli masyarakat itu bisa dipertahankan, ya 50%-nya aman lah gitu loh di Hmm. situ.
Iya, jadi sebenarnya di Indonesia ini dibandingkan kalau kita ngomongin uh, data ekonomi dari bursa kita itu much better ya dari negara-negara lain gitu. Yes, jadi memang aku kan nggak terlalu ngikutin banget data ya. Cuman kalau melihat common sense yang ada sekarang, kita tuh much better gitu loh. Beda sama kayak di Eropa gitu ya. Mau musim dingin, gimana nih kedinginan gitu kan? Itu sama aja kayak kita lagi naik motor gitu ya. Itu angin, itu awan udah mendung banget. Aduh mampu ini kehujanan nih gawat nih segala macam gitu kan. Hmm, Perasaannya kayak gitu gitu loh. Tapi kalau di kita kan ya kita kan anget-anget aja. iya. Oh, oke, jadi tadi kan kita ngobrolin soal, oh ini udah masuk kuartal 4 dan jadi to sum up ini mungkin Korea lihatnya ini menjelang akhir tahun nih, kita apakah kita posisi yang harus kita ambil itu gimana sih? Kan ada orang yang bilang, oh akhir tahun ini kita harus raise cash, atau akhir tahun ini kita harus manfaatkan momentum sebanyak mungkin untuk melihat nih yang mungkin potensi window dressing di akhir tahun atau saham yang sebenarnya diuntungkan gitu dari Oke. siklus. Sebenarnya sebenarnya kalau kita lihat ya kayak let's see gini deh. Kayak ini indeks kita kan bicara indeks itu kan uh, potensial nih, hanya tes support doang. Sebentar, ini profit trader mode buka yang ini ya. Nah, ini kan ngetes support doang gitu kan ya. Ngetes support doang, potensi sebenarnya rebound. Ada juga orang bilang ini ada potensi triple top 1, 2, 3. Tapi ini kan masih di atas MA 200. Jadi skenario masih jauh gitu. Ini jadi lebih ke cup and handle. Cup and handle untuk naik ke atas ke area merah. Nah, kita lihat aja saham-saham gedenya apa aja. Coba kita lihat kayak BCA ya. BCA. Tuh, jadi kita juga pantau juga gitu loh secara tren. Nih BCA nih, ini garis merah ini kan all time high dia. All time high dia. Dan dia ini lagi apa? Ini ilmu teknikal paling klasik nih. Resisten atau previous high dites sebagai support. Jadi pada dasarnya ini hal yang menarik. Nah, apalagi gini nih. Kalau ditambah gini gimana nih? Makin pede nggak? Tunggu, Hmm, tunggu, tunggu. Nah, eh, kehalang kan? adalah Nih, continuation ya. tuh. Bullish continuation kan? Hmm. Tinggal sebenarnya percaya nggak percaya gitu. Karena banyak orang yang nggak percaya technical, mereka jualan, ya nggak apa-apa sih. Jadinya lebih bagus. Oke, nah ini tuh BCA nih, ini tuh BCA. Lalu kalau misalnya kayak BRI gimana? Kita lihat yang simple aja. Nah, kalau BRI lagi benar-benar nguji kotak merah ini. Hmm. Nah, tapi kan kelihatan juga nih polanya gimana. Ini kan mirip kayak BCA, which is Hmm. ini juga mirip kayak dulu di sini. Jadi kalau kita bicara history repeat itself, pattern itu repeat itself, jadi ini cenderung naik dengan target at least Hmm. nutup gap lah di 4.900 gitu. Ini untuk Mandiri. Lalu kalau sorry, itu BRI. Kalau Mandiri nih sama kayak BCA ini, ini sama banget ya. Wow, iya Ya kan. kan? Ngetes Mm-mm. previous all time high. All time high dia konsolidasi seperti ini. Lalu Mm-mm. apa lagi ya? Apa lagi ya? Bank. BBNI. Nah, kok BNI belum lah. Ini Iya. belum kebaca, ini belum kebaca. Untuk BNI belum kebaca, kalau misalnya Telkom, Telkom enggak ya, dia masih masih sideways-nya tuh cukup lebar. Jadi dari Big Banks deh. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Big Banks, ya indeks kita sih arahnya naik gitu loh. Jadi kalau Mm. kita nggak pede dengan IHSG, ya kita lihat yang bikin IHSG naik apa? eh Big Banks gitu. Mau nggak Mm-mm. mau ngelihat Big Banks naik atau enggak. Kalau kita bilang oh Big Banks turun nih bahaya nih, arti kita udah subjektif, bukan Mm. objektif. Karena kita udah karena nggak suka, jadi pokoknya semua dibilang jelek gitu. Mm-mm. Jadi harus balik lihat ke trennya ya. Hmm, Mm-mm. kayak Oke, gitu. udah banyak banget nih kok yang bertanya soal saham. Oke. Ya mungkin kita mulai bahas pertanyaan teman-teman ya. Nah, ini kan di market ini ada nih saham sejuta umat yaitu saham Bumi. Ini yang udah paling banyak yang dan paling pertama ditanya nih.
Koryo sendiri ini saham yang eh untuk Koryo sendiri gimana sih lihat saham ini? Apakah Koryo sekarang masih ada posisi di bumi? Sekarang kan udah emang ini saham yang memberikan Bumi. luka yang dalam tapi juga ada kenangan manis juga ya. Nih, jadi kalau bumi ya, bumi ini kalau kita pakai Mm. technical klasik, maka bumi ini udah rebound ke atas MA50, which is udah di atas 3 moving average. Jadi sebenarnya potensinya naik. Ini untuk bicara Mm. bumi. Tapi butuh konsolidasi dulu. Tapi kalau mau lihat lebih gampang, sebenarnya lihat itu kalau kita tuh di galeri saham ada modul khusus di TradingView. Namanya itu adalah Profit Trader Module. Seperti ini, Tere. Jadi di Profit Trader Module ini, kita bisa tahu nih, kita bisa tahu area trennya gimana gitu. Kalau lagi Mm. gonta-ganti ini nih, tendensinya itu konsolidasi gitu. Lalu kayak swing high, swing low-nya gimana. Jadi Mm. kalau harga mencapai titik-titik merah ini biasa rebound. Nah, jadi target next-nya kemana? Target next-nya sebenarnya ke sini. Nah, ke sini. Oke. Tapi kita expect semoga dia bisa konsolidasi dulu. Biar apa? Biar udah kebentuk higher low dulu, gitu. Kebentuk higher low dulu. Jadi kenaikannya jadi lebih sehat. Jadi kalau harga saham naik tanpa konsolidasi, biasanya tekanan jual akan tinggi. Kenapa? Karena orang yang punya barang jadi panik. Takut Mm. nanti, aduh ini naik terus, ARB nggak ya? Gitu. Kalau Mm. takut ARB, gue jualan dulu deh, gitu loh. Lomba-lomba jualan. Tapi kalau naiknya itu pelan-pelan, dibikin ada konsolidasi dulu beberapa hari, orang yang punya barang juga jadi lebih tenang. Mm. Poinnya di sana. Itu Nah, berarti. jadi kalau untuk bumi ya kita sih expect ini sebenarnya ada potensi kenaikan lanjutan, cuman uh, technically akan enak kalau dia bisa konsolidasi dulu lah di sini. Mm-mm. Nah, jadi Konsolidasi baru naik lagi. oke. Nah, mungkin ada teman-teman yang bingung kalau misalnya di level berapa sih yang harus dijaga gitu. Asalkan kalau misal break level itu, wah ini udah patah tren nih gitu. Well, kalau kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat chart ini sebentar, gimana ya? Gini deh. Nah, ini multi time frame technical analysis nih. Ini jadi chart MA50 200 ini paling enak bisa diganti jadi 30 menit. Hmm, Nah, kelihatan nih langsung nih. Jadi di chart 30 menit, bumi itu sebenarnya kenaikannya ketahan MA200-nya di sini. oh, Jadi kalau misalnya bumi itu bisa melewati chart 30 menitnya bisa dilewati di sini, ini dilewatin, maka daily-nya akan cenderung naik. Tapi biasanya kalau posisi udah kayak gini, dia cenderung akan sideways. Nguji MA yang di bawahnya. hmm, Nguji MA di bawahnya. Nah, kalau kita balik ke modul tadi, Profit Trader Modul, nah gambarnya sama kan? Nah, gambarnya sama. Expected dia konsolidasi dulu di sini. oh, Jadi dengan dia konsolidasi, daily-nya bagus, mm, intraday-nya juga bagus. Konsolidasi nguji MA yang bawah, lama-lama MA bawahnya naik, pelan-pelan dia bisa golden cross. Jadi intraday bagus, daily-nya bagus gitu. oke. Wah, thank you kok. Jadi emang kalau bumi konsolidasi ini teman-teman gak usah panik langsung panik selling ya kan. Keren. Nah, ini tapi bumi itu ada gap loh, bumi itu ada gap. Jadi mungkin bisa dipantau nih. Nih, mana ya? Ini kan, ini ada gap di sini, ada gap juga di sini. Hmm, Ada 2 hari kenaikan itu ada gap. Jadi bisa jadi ini area swing, ini area support konsolidasi nih. Tapi nggak tahu ya, besok total kalau naik terbang lagi ya itu udah urusan berbeda ya. Cuma kalau dia konsolidasi, ya coba lihat aja di area-area gap ini. oke. Gitu, 1, 2 di situ. Oke, jadi ini kita kita kawal terus ya kan trend following ya. Nah, teman-teman kalau belajar namanya apa kok multi time frame analysis ya. Multi time frame. By the way, ini baru kelihatan, ini baru kelihatan nih. Jadi yang kita lihat bumi ini, oke. Ini kita bikin jadi yang simple dulu. Ini bikin jadi daily. Jadi apa yang kita lihat di sini bumi, nih aku tarik lagi ya, tarik lagi, Mm-mm. langsung kebayang nggak? Logic nggak? Ah,
Nah, itulah menariknya trend following, kita dapat gambaran big picture-nya gitu. Nah, tarik lagi nih, ditarik lagi, bikin jadi weekly lah. Nah, jadi nggak kayak gini gitu. Wah, Jadi dia sebenarnya mm, tes support yang dulu adalah resist gitu. mm, Ini bumi gitu. Jadi let's see apakah bumi itu bisa stay di atas 160 dalam beberapa waktu ke depan. Nah, ini susah dibilang berapa waktunya. Ada yang harap cuma sehari doang deh langsung naik, ada juga yang tapi ternyata kejadiannya konsolidasi seminggu dan lain-lain. Tapi at least kalau dia udah di atas 160, ya harusnya sih cenderung ke arah positif daripada negatif. Harusnya, harusnya. oke. Wah, Gitu. insightful banget ya. Berarti melihatnya kita nggak cuma dari satu time frame, tapi beberapa time frame juga biar dapat gambaran besarnya ya. Betul. Oke. Ini, wah, nggak berasa cepet banget ya kok waktunya. Ini Iya lu. pertanyaan yang lagi rame hari ini aja kali ya. Ada yang bertanya nih, grup Panin, ini kalau Koryo ada ngikutin nggak nih kok? Kan ada. Grup Panin iya. Jadi kita tuh lebih seneng sebenarnya kan Panin kan yang rame kan PNBN. Lalu Mm-mm. PNLF kan juga naik kan. Cuman kalau yang tipe naiknya lebih cocok sama metode kita itu sebenarnya lebih ke PNLF. PNLF ya. PNLF tuh naiknya tuh lebih berpola daripada PNBN sebenarnya. Jadi Hmm. tapi anyway mereka semua masih uptrend. Ya tinggal nunggu berita jadi diakuisisi atau enggak sih sebenarnya gitu sih. Poinnya Mm-mm. itu. Dan biasanya nih ya balik lagi ke pengalaman Bank Permata diakuisisi Bangkok Bank itu tuh biasanya fluktuatifnya tuh tinggi banget gitu loh. Kadang bisa naik kenceng berapa hari lalu turun lagi, oh gagal turun, oh jadi naik, oh gagal turun gitu. Jadi ya let's see lah apakah itu akan terjadi di PNBN atau enggak. Cuman anyway tren grup ini lagi naik. Yap, yap, setuju kok. Ini ini kalau dari kita juga di rekomendasi nih untuk PNIS. Kan dia masih di tren tren lainnya ya kondisi. Betul betul. Ini Tapi betul. gini sih, jadi pada dasarnya kalau aku ya aku lihat PD di stock stock position itu oke untuk saat ini. Tapi cari yang uptrend, jangan cari yang downtrend. Tapi kalau teman-teman ada yang kurang pede, ya nggak ada salahnya sih namanya namanya personal choice ya. Jadi istilahnya ya bisa alihkan dulu dana misalnya ke mana ke investasi yang lebih minim resiko gitu ya, ke deposito kah atau ke pasar uang untuk jaga-jaga dulu ya itu juga oke-oke aja. Cuman secara outlook mostly optimis lebih reasonable daripada pesimis technically. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong soal mengambil posisi nih. Nah, kalau Korio sendiri ada nggak sih saran-saran buat kita nih, dede-dede di market nih? Ada nggak sih mungkin sekarang money management yang ideal itu kayak gimana sih kok gitu? Apakah Oke. kita kurangin posisi di yang aset beresiko kayak saham? Sebenarnya kalau udah melihat marketnya itu cenderung oke, ini tergantung ya. Ini jadi technical itu tuh berbagai sudut pandang ya. Ada orang bilang jelek, ada orang yang bilang bagus. Tapi kalau kita konsisten dengan satu metode, kita bisa bilang ini sebenarnya bagus gitu. Ini sebenarnya nggak buruk gitu, nggak buruk. Nah jadi money management yang penting tuh sebenarnya sebenarnya dua. Pertama, beli saham itu nggak boleh kebanyakan, tapi nggak boleh kedikitan. Oh, Poinnya di sana. Karena biasanya kalau kita ter terjadi beli saham kebanyakan, biasanya yang dibeli kebanyakan itu nggak jadi naik, malah mm, lagi turun. mm, Tapi kalau beli saham itu kedikitan, biasanya kita cuma nitip sendal, tapi jadi naik. Tapi jadi nggak ada rasanya. Kenapa? Yang naik itu tuh kenceng bisa sampai 50%, 100%, tapi nggak kerasa, malah nggak ada impact-nya di porto karena yang kita beli banyak turun turun dikit itu udah ngegerus profit yang udah ada. Jadi money management yang paling utama sih kalau menurut aku sih lebih ke beli saham sebaiknya berimbang di setiap posisi yang dibeli gitu. Jadi kalau kayak beli apa misalnya beli gampangnya tadi ya kita bahas BCA belinya sekian, BRI sekian, Mandiri sekian itu tuh bobotnya sama. Jadi kayak 100% dana bagi 5 misalnya sama rata. Itu yang jadi paling
Hmm, efektif gitu. oke, itu idealnya ya. Karena kalau misalnya pegang kebanyakan, ketika itu nggak sesuai trading plan, itu lebih nggak rela untuk cut loss biasanya ya kok. Oh iya 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 iya. Makin banyak kita punya makin gak rela tuh cut loss. Oke, oke. Jadi tadi tips yang pertama itu nggak boleh kebanyakan atau kedikitan ya untuk money. Hmm. Oke deh. Em, nih kok masih banyak pertanyaan nih. Kayaknya kita emang harus Hmm. ada sesi lain nih untuk bisa Iya nih, banyak menjawab banget. nih. Kita juga ada mau invite Kak Gloria nih untuk ngebahas soal Ah iya. iya soal investasi yang lagi menarik nih di saat ini. Boleh nih untuk berjaga-jaga krisis ini bisa jadi menarik nih. Tentang apa ini? Tapi jadi menarik. Langsung aja kita invite orangnya ya. Oh, mungkin Kak Gloria juga hmm, bisa nih ada teman-teman yang nanya soal kondisi makro sekarang, mungkin bisa sedikit update. Terus nih sudah ada. Halo, Halo, Halo Glo. halo Tere. halo. Korea Ih, Halo kita halo. geng apa? Geng keperangkap di kantor gara-gara macet, Kak. Ini sama nih di kantor. Iya, oh iya. ini di luar nggak gerak. Iya. Iya, oke nih. Jadi dengar-dengar nih Kago ada produk yang lagi menarik ya nih. Nah, mungkin bisa Kago bisa sharing-sharing dikit nih di saat market seperti ini. Wih, apa sih yang bisa kita lirik nih sebagai investor gitu. Thank you Tere. Thank you. Korea tadi dari awal seru banget tentang bahas market. Sebetulnya juga kalau misalnya apa makroekonomi terus dari Koko bahas tuh itu dampak banget sama obligasi sih. Kok jadi itu Oh, ah, jadi tadi bersinggungan banget tadi pas aku sebelum sebelum live meeting sama Tere juga kayaknya sama deh. Jadi apa yang dibahas sama sama Koko itu juga bersinggungan sama kita. Jadi kok I karena see. teman-teman kan market lagi cukup volatile ya. Jadi kalau misalnya teman pengen cari obligasi, surat utang, terus yang apa namanya kasih return yang fix, terus dia juga juga di apa namanya di backup sama pemerintah. Ini kemarin per tanggal 26 September itu pemerintah ngeluarin OI 22. Jadi mungkin ada yang tahu nih, tapi pasti Koko sama Tere juga udah pernah dengar. Jadi kalau dibilang kenapa sih pemerintah itu ngeluarin surat utang itu karena untuk pembiayaan APBN 2022 itu nggak cukup dari pajak aja. Jadi mereka pemerintah Bu Sri Mulyani itu harus ngeluarin surat utang. Nah untuk tahun ini itu ada surat utang yang dikeluarinnya untuk nasabah retail. Jadi kalau kita tahu yang ada surat utang ada FX, fixed rate dan lain-lain itu kan untuk pembeliannya dia minimumnya 50 juta tuh. Kok Tere. Nah, kalau misalnya kita udah sering dengar iklannya, itu udah ada surat utang yang khusus untuk dibeli sama retail. Which is dia starting one unitnya itu dari satu juta aja. Jadi 1 juta dia udah bisa memiliki surat utang pemerintah. Dan di apa namanya untuk satu NIK itu maksimum pembeliannya di 5M, di 5 bio. Jadi ini produk investasi yang sebetulnya dibilang dia zero risk sih, teman-teman. Itu yang penting tuh. Iya, Zero risk ya. betul, betul. Oh, jadi dia tuh emang udah diatur sama undang-undang tuh. Ada undang-undangnya nomor 24 tahun 2002. Itu dia untuk pembayaran pokoknya sama kuponnya, dia itu akan dibayar sepenuhnya sama pemerintah. Ini kalau yang apa yang mungkin belum pada aware ya, nih surat utang tuh kayak apa sih? Jadi sebetulnya kamu kayak minjemin uang ke pemerintah, kamu invest sum of money gitu at the beginning, misalnya kamu taruh 5 juta gitu atau 1 juta deh. Itu nanti ya sampai di jatuh tempo itu kan di kamu pinjemin ke pemerintah kan ada jatuh temponya tuh maturity-nya sampai kapan. Kalau untuk ori itu dia slightly lebih panjang, dia 3 tahun. Kalau SBR, ST itu dia 2 tahun. Karena ori itu dia bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Tapi kalau yang ditahan sampai jatuh tempo tuh kayak SBR sama ST itu dia 2 tahun aja. Nah, Hmm.
kalau misalnya ditambah lagi uang yang kamu kamu simpan di pemerintah itu, kamu pinjemin ke pemerintah, itu nanti dia akan balikin tuh pada saat jatuh tempo. Dan tiap bulannya itu dapat kupon dari pemerintah. Nah, kalau Kuponnya kalau berapa sih, Glo? kupon Kuponnya sekarang ori. ori itu dia di 5,95 kok. Oh, lumayan ya. Iya, di 5,95. Tingkat deposit. Lumayan tuh. Ya, Trading saham dipaksain nyangkut, mendingan dapat 5%. Ya, ya udah yang mencari kepastian ya. Lebih Iya. mungkin bisa dibagi ya sesuai sama profil resikonya. Mungkin ada teman-teman yang merasa wah kayaknya di aset beresiko udah kebanyakan nih porsinya, mungkin emang harus disisihkan sedikit untuk memberi stabilitas ya di sebagai sertifikasi gitu. I see, I see, I see. Menarik, menarik. Itu penawarannya kapan sih, Glo? itu dia kita sampai tanggal 20 sih Kak. Jadi Oh. masih ada 2 minggu lagi, sekitar 2 mingguan lagi untuk penawaran yang ori. Oh, lumayan tuh, lumayan tuh. Ini Lumayan. jadi teman-teman opsi bisa dua nih. Kalau pesimis, beli ori. Tapi kalau optimis, beli saham yang bullish, untungnya beli ori. Sama-sama beli ori ya. Iya Kak. Wah, Wah, nah kalau untuk teman-teman yang tertarik mau beli itu caranya gimana sih Kak Go? kita jadi tuh Trimegah itu memang mitra distribusinya pemerintah nih. Sebetulnya kalau mau beli tuh apa teman-teman tuh bisa di banyak tempat, tapi nanti akan ditujukan itu untuk aksesnya di mitra distribusi yang dari pemerintah. Salah satunya itu Trimegah kalau sekuritasnya. Kalau kita tuh ya lewat website sih teman-teman. Jadi ada sbn.trimegah.id, itu tinggal nanti daftar di sana. Syaratnya cuma warga negara Indonesia sama punya KTP. Tuh syaratnya. Oke, jadi udah simple ya sekarang. Nah, ada sebenarnya untuk SBN ini untuk obligasi ini kan mungkin ada orang yang mikir, oh ini biasa mah investasi yang untuk yang orang lebih tua, mungkin untuk anak-anak muda mungkin belum melirik gitu kayak gue masih muda, maunya yang high risk profile-nya masih agresif mungkin. Nah, sebenarnya menurut Kak Glo ini seberapa bener gak sih mitos atau fakta gitu sih untuk kalau kalau obligasi ini sebenarnya ya sih untuk anak muda juga sih untuk kita diversifikasi gitu. Iya. Tapi jujur ya, aku tuh dulu sebelum masuk ke sekuritas, I don't know anything about SBN maupun ORI gitu kan. Cuma yang ke sini itu pemerintah itu giat banget loh. Dia tuh kalau misalnya apa namanya lagi mau ngiklanin ORI itu dia makin sasar kelompok milenial. Karena emang kalau kita lihat tuh trennya dari tahun 2019 itu kalau kita tarik ke belakang datanya 2 tahun itu investornya itu dari 80.000 sekarang jadi 188.000. Tinggal Banget ya. banyak banget Kak. Dan setelah apa namanya setiap akhir issuance itu dia tuh selalu mecahin rekor. Oh ini SR17 kemarin mecahin rekor investor tertinggi dan ORI 21 mecahin rekor tertinggi. Itu dia selalu tiap kali penerbitan itu dia selalu mengalahkan rekor sebelumnya. Jadi kalau menurut aku emang masyarakat itu sekarang udah makin aware sama adanya si SBN retail ini. Terus kalau dilihatnya juga memang milenial itu banyak. Hampir lebih dari 40% itu yang pegang justru milenial karena di pecahannya itu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan kemarin itu dari ORI 21 itu kan satu NIK dia bisa dibeli sampai 2 bio tuh. Kok Tere. Tapi yang ORI 22 yang ini itu bisa dibelinya sampai 5M. Karena kalau itu Bentar. 5M. betul 5M. 5M. Jadi kalau menurut pemerintah tuh ternyata sophisticated investornya Indonesia atau high net worth investornya Indo tuh ternyata marketnya gede banget. Jadi dinaikin tuh daripada kita minjem-minjem KTP orang lain atau gimana, mendingan satu orang dinaikin aja ininya untuk apa? Untuk batasnya dia beli itu sampai 5M. Dari 2M ke Glo, ini 5M kuponnya berapa tadi? 5,5 ya? 5,5% ya? 5,95. 5,95. Itu Yes. pajaknya berapa? 10% atau 20%? Loh, kalau depo kan depo tuh 20 ya. Kalau obligasi itu dia kemarin dipukul flat sama pemerintah per Agustus tahun lalu di
10%. 20. Sekarang di 10, Kak. Oh, 10. Ih, asik juga ya. Nih, tadi kan maksimum 5M. Yes. 5M kali 5% aja. Ya. 5M kali 5%, setahun 250 juta. Ya. Bagi 12. Tiap bulan. Konektor Wah, tiap bulan. bagi 12, sebulan 20 juta. Yes. Wah, ini pensiun dini nih namanya. Iya, aku juga surprise sama instrumen ini karena dia tuh benar-benar ya itu tadi dia dijamin sama government, terus tiap bulannya itu pasti kupon tuh keluar. Nggak mungkin lah nggak bakal kayak misalnya kita investasi di obligasi corporate yang non investment grade itu kan dia ada potensi untuk default. Tapi ini dipegang negara, which is Indonesia akan pernah default gitu kan. Jadi emang zero risk sih bisa dibilang. Dan yang seperti Koryo bilang ya, kalau GDP Indonesia itu kan 50% itu kan dari konsumsi. Nah, selagi kita melihat, wah kayaknya teman-teman sekitar gue nih masih konsumtif nih, masih wah Iya, betul. terus wah di luar masih macet, orang aktivitas masih. Sebenarnya kita PDP ya harusnya sama negara. Betul. Jadi orang boros bagus buat ekonomi. Oh iya, betul kok. Nah, kitanya tinggal pinter-pinter manage keuangan aja. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman yang ada consider untuk mau diversifikasi, mau mencari stabilitas ya, ini adalah alternatif yang menarik ya, karena tadi zero risk, terus mulainya dari 1 juta ya, dan dijamin full. Nih. Betul. Sih. Menarik nih. Waduh, harus di-subscribe nih orinya nih. Oke deh, mungkin malam ini kita sampai sini. Thank you banget insight-nya dari Gloria, dari Koryo juga tadi tentang saham. Walaupun hari ini kayaknya singkat banget ya, masih. Iya, cepet banget. Iya, Mas kenapa ya? Aku juga tadi dengerin kalian kayak wah ternyata udah mau 1 jam. Cepet banget. Aduh. Oke, next time. Dan next time teman-teman pantengin terus yang kita akan ada setiap hari Senin sampai Kamis ya, dan setiap hari berbeda-beda nih. Nanti besok akan ada tim yang besok hari Jumat ya, berarti nanti hari Senin lagi nih. Oh iya. Oke deh, thank you hari ini. Walaupun singkat, teman-teman yang penasaran, tadi ada yang nanya kok caranya untuk join galeri saham gimana, mungkin bisa langsung di follow aja ya kok ya. Oh iya, tinggal follow aja Galeri Saham. Atau kalau teman-teman ada yang belum punya rekening Trimegah, itu kita ada program sama Trimegah. Jadi buka rekening saham di Trimegah, nanti kode referralnya itu GSM, Golf Sierra Mama. Nanti, tapi ini ada syaratnya ya, untuk dinilai transaksi tertentu, teman-teman bisa mendapatkan tadi yang modul khusus di TradingView. Profit Trader modul itu bisa jadi free buat teman-teman selama bertransaksi di Trimegah Sekuritas. Tapi nanti tinggal dicek aja di link di Galeri Saham mengenai Galeri Saham X Trimegah. Tinggal dicek. Mungkin teman-teman yang baru pun jadi nggak buta-buta banget ya, ada panduannya nih. Ada dari Galeri Saham juga. Nah, ini juga yang di-pin, ini juga ada link untuk e-formnya. Teman-teman bisa buka link ini kalau misalnya mau daftar. Terus kalau misalnya mau interested untuk orinya, bisa kontak Kak Gur ya. Ini ada yang nanya nih. Sorry, tadi yang bahas bunga sebulan 20 juta apa ya produknya? Ketinggalan nih. Ori 22 ya? Iya. Tapi bukan main invest dapat 20 juta ya. Iya, itu. Tadi 5M. Dengan plus iya. Iya. Oke deh, thank you semuanya. Oke, thank you Tere, Glo, thank you ya. Malam. Bye-bye. Bye-bye.